Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai tim 13 di Coding Network Community Network. Jadi sebagai Learning Paths AI Engineer akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami, kelompok 13, di mana terdiri atas saya sendiri, Faisal Sudar Saputra, terus ada teman saya. Saya Zafira Nurpamila. Nah, di sini untuk ide yang kami bawakan itu masih terkait dengan government, di mana sesuai dengan eh, spesifikasi dari Google Sheet yang telah di-share. Jadi di sini ide yang kami angkut itu strategi transformasi pelayanan publik di Dinas Dukcapil, di mana itu inisiatif dari app-nya Sapa Warga. Itu merupakan solusi digital tepat guna untuk efisiensi birokrasi. Nah, untuk uh, latar belakangnya, jadi dari situasi saat ini tuh ada sebuah kota dengan 500 jiwa penduduk, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani permohonan administrasi setiap hari, mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga, hingga akta kelahiran. Nah, untuk volume rata-rata dari warganya itu, untuk permohonan per harinya itu ada 1.000 permohonan per hari, di mana di situ menciptakan suatu tantangan tersendiri untuk operasional eh, dari dinas kependudukannya itu sendiri. Nah, untuk pain points-nya tuh ada tiga. Pertama tuh antrean yang membludak. Jadi jumlah pemohon yang tinggi menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Jadi mengurangi rasa nyaman dan efisiensi dari pelayanannya dinas kependudukan. Terus yang kedua tuh ada informasi yang tidak jelas, di mana kurangnya panduan yang mudah diakses dan komunikasi yang efektif seringkali membuat pemohon kebingungan mengenai persyaratan dan prosedurnya. Terus yang ketiga itu ada proses bolak-balik, di mana seringkali terjadi kesalahan dalam dokumen atau persyaratan yang tidak lengkap, memaksa pemohon untuk kembali berulang kali, terus menyebabkan frustasi dari pemohon itu sendiri. Nah, di sini solusi yang kami tawarkan itu adalah sistem antrean dan pelayanan itu via WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp itu udah merata ke seluruh eh, aspek warga di Indonesia, baik itu dari eh, anak muda sampai orang tua itu udah kebanyakan tuh udah menggunakan WhatsApp. Jadi untuk skalanya tuh udah besar, di mana di sini WhatsApp itu kami gunakan sebagai platform yang kami manfaatkan WA itu karena udah familiar bagi 95% masyarakat Indonesia. Terus low barrier entry juga, tidak perlu bikin atau download spek baru, jadi langsung bisa digunakan. Terus untuk biaya pengembangannya juga itu rendah, lebih ekonomis buat uh, government itu sendiri daripada bikin aplikasi baru. Nah, untuk mekanismenya itu di mana dari WhatsApp itu membuat chatbot, di mana chatbotnya itu aktif 24 jam nonstop. Jadi sistem otomatis menjawab pertanyaan tentang persyaratan dari KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain itu tanpa perlu petugas yang harus standby. Terus ada booking antrean secara online. Jadi warga memilih slot waktu kedatangan untuk memecah penumpukan massa dan menghindari antrean panjang. Terus yang ketiga tuh kode booking atau QR code. Jadi warga menerima code yang unik untuk ditunjukkan saat kedatangan ke meja retis. Jadi memastikan kepastian pelayanan. Untuk alur penggunanya itu yang pertama itu dari chat WA, terus pilih menu, terus mendapatkan kode atau QR code tadi, terus ke waktu datangnya, terus langsung ke pelayanan. Jadi warga itu tidak perlu eh, antri lagi. Jadi udah antrinya tuh secara online gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada rencana implementasi. Jadi pada minggu pertama itu ada setup teknologi di mana kita instalasi WhatsApp dan integrasi sistem backend.
Terus yang kedua ada sosialisasi massal. Jadi di sini tuh kita melakukan pemasangan banner QR code di seluruh kelurahan dan kampanye media sosial. Terus pada bulan pertama kita melakukan uji coba hybrid. Jadi di mana itu sistem bakal berjalan dengan 50% online booking dan 50% walk-in untuk evaluasi. Terus selanjutnya ada bulan kedua, jadi di sini full launch. Jadi di sini tuh implementasi penuh dengan monitoring dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada keuntungan dan inklusivitas. Jadi keuntungan utamanya yaitu yang pertama, penghematan waktu signifikan bagi warga, terus kepastian layanan dengan slot waktu yang jelas, pengurangan kerumunan fisik, terus yang terakhir informasi akurat 24 jam dan dalam transparansi proses. Terus inklusivitasnya yaitu tetap menyediakan satu loket manual khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas yang belum familiar dengan teknologi digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami ambil, jadi yang pertama itu tidak harus mahal. Jadi kita di sini memanfaatkan platform yang sudah ada untuk efisiensi anggaran. Terus yang kedua harus memudahkan, jadi penyelesaian masalah nyata bagi warga dengan solusi yang sederhana. Terus yang terakhir ada berbasis data. Jadi implementasinya bertahap dengan monitoring dan evaluasi objektif. Jadi transformasi digital yang sukses bukan tentang teknologi canggih, tapi tentang memudahkan hidup warga sehari-hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.